Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di pagi ini yang sedikit mendung, tadi ada sedikit rintikan air hujan. Insya Allah menjadikan keberkahan. Dan juga buat teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, berkah, berkelimpahan rezekinya, tambah sukses dan juga sejahtera. Oke, berkaitan dengan bisnis barang Bos Ahmad, ya. Jadi saya lebih memperkenalkan diri ya, karena ada beberapa pertanyaan yang pastinya kredibilitasnya Ahmad Solihin itu atau Bos Ahmad ini seperti apa? Ya, perkenalkan sebelumnya saya adalah Ahmad Solihin, ya. Prajamas itu nama branding karena guru saya ngajarin untuk do it everything to the best. Maka ketika melakukan sesuatu inginnya adalah yang terbaik, maka ada brandingannya, ya. Oke. Nah, apa aja sih yang dilakukan Ahmad Solihin ini? Yang pertama, sebelumnya saya pernah kerja di Auto 2000 selama 12 tahun, dari 2002 sampai 2014, ya. Kemudian karena kejar karir, akhirnya saya sampai di posisi service advisor di Auto 2000. Karena kejar karir untuk jadi kepala bengkel membutuhkan 14 tahun dari waktu itu, 2014, maka buat saya itu kelamaan. Makanya saya coba resign dan melamar masuknya di Daihatsu untuk jadi kepala bengkel. Nah, selama setahun di Daihatsu, kemudian saya resign juga. Kenapa? Karena dalam 5 tahun saya melihat tidak ada prospek yang bakalan bisa mengembalikan saya ke Balikpapan, karena waktu itu di Palangkaraya. Dan akhirnya 2014 akhir atau 2015 awal, nah itu saya konsen di Balikpapan. Kemudian berkarir di catering sebagai site manager, kemudian jadi sales mobil Suzuki juga pernah di 2015 ke 16, 2016 ke 17 sampai 18 itu di GPS. Nah, di 2019 saya bangun pondok namanya Pontren IT. Nah, kemudian dari Pontren IT itu salah satunya karena pondok pesantren ilmu teknologi, jadi fokusnya di skillnya anak-anak, ya, skillnya santri. Makanya yang pasti bangun tidur sampai tidur lagi itu berkaitan dengan Quran dan hadis. Kemudian pelajaran produktifnya adalah lebih ke ilmu teknologi khusus, ya, ada programmer, multimedia, internet marketing, cyber, dan satu lagi yang satunya adalah otomotif, ya. Ini semua dilakukan karena berkiblat pada Pondok IT Jogja, yang hari ini nama yayasannya adalah Pondok IT Indonesia, ya. Oke, itu sekilasnya. Nah, dari situ operasional semuanya disupport oleh jurusan atau skill otomotif, ya, karena memang saya punya pengalaman di 12 tahun di servis mobil, maka 13 tahun dengan kepala bengkelnya, maka di situ yang saya kuatin. Dan karena saya belajar internet marketing, akhirnya kita menguasai Google di Balikpapan untuk servisan. Nah, makanya ini saya bukain. Nah, di sini awalnya, ya, jadi dari Ahmad Trespreneur ini muncul Auto 5000, ya, ini Auto 5000. Oke. Nah, dari sini alhamdulillah, karena di 2019 itu alhamdulillah
saya dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang baik. Ya. Dia teman saya, teman waktu SMP, perempuan yang tiba-tiba meng-call, telepon saya. Dan alhamdulillah itu waktu itu posisinya ada di bengkel. Ini saya buat videonya di bengkel karena lebih tenang, lebih teduh, dan bisa sendiri, nggak ada yang ganggu. Nah, di 2019 itu tepatnya di Agustus September, ya Agustus September betul. Terus September Oktober itu menelpon di akhir bulannya September, tapi di awal bulannya, di pertengahan bulannya Oktober itu prosesnya, dimana saya ditelepon, Kin punya waktu 9 hari, buat apa nih? Kalau 9 hari kayaknya bau-baunya umroh. Nah, akhirnya iya benar, umroh. Kalau umroh saya nggak punya uang, ya. Cukup waktu itu untuk bisa berangkat. Enggak, saya nggak minta uangmu, saya hanya minta harimu. Oh, kalau hari biar 12 hari, jangankan 9 hari, 12 hari aja saya mau. Ya, yang penting saya berangkat. Ya, alhamdulillah akhirnya waktu itu. Yang penting pesannya beliau, yang penting siapin paspor dan vaksin meningitis, ya, kartu kuning. Dan itu modalnya di bawah sekitar 700 ribuan, ya, karena vaksin itu 3,5, anggap aja seperti itu. Terus habis itu paspor 350, jadi 700. Siapin itu aja. Kemudian segala pertravelan itu saya ngurusin gitu katanya. Nah, alhamdulillah. Tadinya saya nggak percaya, ya, nggak percaya. Tapi setelah di akhir Oktober, karena di situ dimana mbah saya meninggal. Nah, pas di atas setelah pengkuburan mbah saya ditelepon travel. Ya, saya ditelepon travel untuk menyiapkan kelengkapannya, mulai dari KTP, pembuatan paspor dan segala macamnya, karena butuh surat pengantar. Ya, maka disitulah proses awalnya nih. Ya, alhamdulillah saya dapat tiket gratis dari Allah untuk berangkat umroh. Ya, akhirnya saya berangkat itu di 2019. Filenya ini sudah saya siapin. Ini 2019, ini saya berangkat sendiri, ya, karena ini saya sampai, ini saya bukain ya, ini saya kumpulin teman-teman. Nah, ini saya pakai kaosan, terus ini ada apa namanya, ID card, ya, kalung ID card itu. Ini saya pakai kaosan karena ya waktu itu 2019 belum ada COVID, ya, jadi memang asik banget. Nah, ini ketika itu saya, nah ini kalau di zoom, nah ini karena namanya Pak Supriyadi, yang teman satu kamar, ya, karena dia nggak bisa, fotonya kurang bagus, padahal handphone saya juga kurang bagus waktu itu, ya. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim, semoga keluarga besar Supriyadi dan semuanya disegerakan umroh haji. Nah, ini saya bikinnya Pak Supriyadi, ya, karena nah ini saya sendiri. Semoga keluarga besar Ibu Jumiati Juari, itu ibu saya, bisa diumrohkan, dihajikan tahun 2021. Allahu Akbar. Nah, ya, ini tulisan saya. Nah, ini juga ini untuk kakak ipar saya. Nah, jadi ini dokumentasi saya. Nah, ini ketika itu asik nih, bisa berdesak-desakan, ya. Dan waktu itu masih ketika di Baitullah, di depan Baitullah itu masih bisa kita pakai gamis, pakai baju biasa lah gitu, ya. Nah, kalau sekarang belum bisa. Nah, ini ketika di Madinah, ini ketika di beberapa gedung, ya. Ini saya dikasih travelnya pakai Arehlah. Ya, ini Arehlah ini, teman-teman. Ini masih pakai jaket. Ini jaket istri saya, alhamdulillah, karena kondisinya waktu itu dingin di November. Saya berangkatnya November. Nah, ini ketika di Masjid Nabawi. Oke. Nah, ini pakai baju biasa. Ini lewat pintu 4. Oke. Ketika keluar. Nah, itu di 2019. Nah, dari situ karena pulang, karena basic dari internet marketing saya,
akhirnya menggelitik lah ya, menggelitik. Enak nih, gimana caranya kalau biar bisa bolak-balik umroh. Akhirnya saya coba tanya-tanya di area travel. Nah, ternyata hanya bisa sebagai referral atau jadi salesnya, freelance-nya. Nah, di situ kalau nggak bisa berangkat sayang banget nih. Ya, akhirnya cari. Alhamdulillah ketemu dengan travelnya Samira. Maka saya ikut Samira. Nah, di 2019, 2020 kan Covid tuh. Nah, di 2020 di akhir-akhir tahun saya gabung sama Samira, dan di 2021 alhamdulillah ada kesempatan nih untuk berangkat. Para mitra dimudahkan berangkat dengan biaya yang murah ya. Makanya saya berangkat. Di 2021 saya berangkat umroh lagi, itu bersama istri saya ya, karena berdua. Tadi filenya sama istri. Nah ini salah, sebelahnya. Ini ketika saya sama istri ya. Oke, ini ketika saya di Madinah, ada yang saya sama istri. Ini filenya saya ambil dari sini. Taruh. Nah, ini saya ambil dari sini. Terus 2021. Nah, ini. Ya. Saya sama istri. Ini pakai travelnya Samira. Ya. Nah, ini ketika sebentar saya kasih video. Ya, jadi di 2021 itu kan sudah mulai Covid ya. Nah, jadi kita pakai maskeran. Sebentar. Nah, ini saya. Nah, itu suara saya ya. Ini karena 3 menit kita cepetin. Nah. Oke. Terus ini dia. Ini saya sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita maskeran. Sudah mulai jaga 25. Nah, ini kita mau ini bulan Februari ya. Oke. Ini kita peruntukkan untuk badal orang-orang tua kita. Ya. Buat Abah sama buat Umi. Nah, di sini yang menginspirasi saya, kenapa? Karena tiap berangkat ternyata kita bisa tiap berangkat umroh dalam satu keberangkatan itu kita bisa 2 kali umroh. Itu dari travel ya. Nah, ini karena ilmu saya waktu itu belum cukup ya. Jadi memang ngikutin aja. Dari travel itu dapatnya 2 kali. Yang pertama buat kita sendiri, yang kedua nanti kita bisa badalkan. Atau kalau yang sudah pernah bisa langsung membadalkan ya. Tapi sayang ternyata. Nah, ini karena dulu tanpa pengetahuan yang cukup, makanya di situ saya terus belajar. Akhirnya saya berangkat sama istri di 2021. Ya, di 2021 dari saya pulang sampai ke Oktober atau November di akhir tahun di 2021 itu belum dibuka karena langsung di lockdown ya. Nah, akhirnya promosi di travel umroh itu saya tetap kerjakan ya kan, tapi panggilan masuk nggak ada. Makanya terus saya kerjakan. Akhirnya ada kesempatan lagi ya, ketika sudah dibuka di akhir tahun itu. Akhir tahun itu sudah mulai pelan-pelan dibuka, tapi Indonesia belum dapat kuotanya. Dan di awal tahun di 2022 alhamdulillah Indonesia sudah mulai dibuka. Dari travel informasiin. Ayo semangat. Siapkan jamaahnya, kita berangkat di Februari 2022.
Nah, makanya saya langsung lewatin. Di 2022 itu saya berangkat. Ya. Berangkat lagi karena alhamdulillah saya dapat jamaah. Nah, akhirnya saya berangkat di 2022. Ini ada filenya, cuman tidak saya buka karena ini semuanya promosi ya. Nah, ini berkaitan dengan promosi. Di 2022 saya berangkat masih pakai maskeran. Ya, masih pakai maskeran. Nah, yang seperti ini ya. Pokoknya masih maskeran. Nah, akhirnya saya ketemu sama Syekh ini di 2022. Sebentar, itu videonya yang ini ya. Jadi ini keberangkatannya. Oke. Ya. Nah, ini di 2022 ya, 2022 dan nah ini video kami nih ya, karena kami keberangkatannya ya. Oke, saya enggak ngiklan travel tersebut ya karena saya sudah keluar ya, akhirnya ini video saya ketemu dengan Syekh lagi ngobrol tentang dakwah dari Indonesia dan menginformasikan berita duka juga, terus berduka katanya karena jatuhnya pesawat Sriwijaya di alhamdulillah. Kalau ini ada tempat yang biasa dipakai buat ngaji oleh Syekh. Nah, jadi saya ngambil di posisinya nih, depan mana. Saya juga didoain yang di sebelah saya. Oke, insyaallah. Itu akhirnya terus berjalan dan di 2022 alhamdulillah saya berkesempatan Februari, kemudian berjalannya waktu Agustus, September. Jadi di 2022 saya 3 kali berangkat ya, Agustus, September. Agustus karena ada reward, dan September saya dikasih hadiah lagi. Agustus dan September ini saya dikasih hadiah sama Allah lewat namanya Ibu Andi Serlianti ya. Nah, itu tim juga di travel sebelumnya, crossland gitu bahasanya, tapi karena ngelihat kinerja saya bagaimana ketika sama jamaah, akhirnya saya diajakin untuk berangkat. Nah, jadi gratis lagi tuh. Jadi saya gratisnya sudah 3 kali ya, 4 kali juga sebenarnya. Nah, karena saya sudah 5 kali, yang satu tadi yang saya sama istri itu saya bayar sendiri ya. Jadi yang 4 kali nah, itu gratis dari Allah SWT lewat tangan-tangan orang baik. Makanya ini saya masih ada nggak ya? Coba. Akhirnya saya kenal ini. Akhirnya saya buat Facebook khusus mengenai umroh. Ini 2022. Ini ketika saya berangkat. Ini ada videonya, ini Facebooknya. Nah, ini Bu Andi Serlianti. Ya, ini saya dikirimin video ini. Itu saya di belakang. Tuh. Saya di belakang. Nggak kelihatan. Oke. Nah, itu Bu Andinya. Saya di mana? Ini saya. Ini waktu 17 Agustus. Nah, ini Agustus ya. Nah, ini saya ngerekod. Nah, ini ketika kita 17 tahun. 17 Agustus di kemarin tuh di Madinah ya, kalau nggak salah. Madinah nih kalau nggak salah. Ada foto, ada. Ini saya ada di sini.
karena saya sendiri yang rekod. Ini 25 Agustus ya rekodannya, uploadannya. Oke. Itu 2000 ini foto atau video. Ini yang luar biasa. Ini di 2022. Ya betul. Di 2022 ini. Ya kan? Ya, ini Februari 24 Februari 2022. Ada satu kamar saya berempat. Satu ada Mas Bambang, dua ada Ustadz Safruddin, tiga ada Kai Juma. Ini Kai Juma, Masya Allah, umurnya 72 tahun, yang jual sawahnya, jual ladangnya untuk berangkat umroh bareng istrinya. Tuh, Masya Allah. Ya, makanya banyak inspirasi yang ini harus digerakkan ya. Itu Masya Allah itu. Pokoknya dan dia kuat banget tuh. Ya, kuat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini saya bikin. Yang kain enggak panas. Ini sama Kai. Ini saya ngaji di ini Masjid Nabawi. Karena kita waktu itu masih ada apa namanya? Karantina. Ya, makanya kita di karantina dulu di Madinah seminggu atau 5 hari gitu. Baru kita jalan. Nah, ini kita makanya masih pakai maskeran. Ya. Ini masih di 2022. Ini kita lagi. Ini baru nyampe. Ini saya pakai masker anak kecil. Ya. Ini kita baru nyampe di Madinah. Oke. Nah, ini ketika kita proses umrohnya. Seperti ini. Ini kita pakai masker semua ini. 2022 Februari. Di Agustus sudah beda lagi. Agustusnya di bawah. Ke atas dia harus. Karena ini sudah 2002 Februari. Nah, Agustusnya saya nggak ada upload ya. Agustus dan September itu ini dia. Ini tanggalnya enggak kelihatan. Tanggal pokoknya gitu deh. Ada harusnya karena ada foto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya gendulnya seperti ini. September ini Ini September. Ya. September. Agustusnya belum ketemu nih. Tapi ini September 2022. 2023. Iya, September 2022. Karena 2023 saya lagi off karena lagi beresin bengkel. Hari ini di 2024. Makanya saya berpikir terus, gimana ya caranya biar bolak-balik. Jadi bolak-balik ke Baitullah itu bisa, teman-teman. Bisa banget. Tinggal bagaimana caranya. Nah, makanya saya coba membuat program. Kita bareng-bareng nih. Bagaimana dengan amaliyah badal. Kenapa saya enggak fokus ke cari jamaah? Ya. Karena itu sudah banyak orang lakukan. Di travel sebelumnya itu, yang biru-biru itu. Sebelum saya tinggal itu 15.000 mitranya. Bayangin, 15.000. Makanya dia tiap bulan bisa berapa pesawat itu wajar. Ya, karena 15.000 yang nyari jamaah. Nah, hari ini saya melihat yang belum banyak dikerjain itu adalah badal umroh. Badal umroh itu banyak dikasih ke mutawif yang ada stay-nya di Saudi. Ya, baik di Mekah atau di Madinah. Juga ada para mahasiswa. Ya. Nah, itu kita yang di tanah air
itu sangat minim. Fasilitasnya hanya sebagai sales, sebagai penjual. Ya, ini contoh nih. Saya ikut ke akhirnya saya ikut nih. Ya, jadi dari travel sebelumnya saya akhirnya ambil bagian karena saya diamanahi di sini. Travelnya namanya Grasindo. Ya, ini Grasindo Travel. Ya, nah ini. Ya, di Grasindo Travel disupport untuk jual badal. Ya, jual badal. Nah, kalau di travel sebelumnya itu kita harus kasih ke mutawif dan perhitungannya pokoknya kita direbutin karena itu bahasanya itu bagian dari mutawif. Padahal itu sayang banget nih. Saya ngelihat peluangnya untuk kita bisa berangkat umroh dari tanah air tuh gimana ya? Nah, itu bisa. Nah, ini saya bagian dari Grasindo Travel, tapi di program ini saya terinspirasi dari ini akhirnya. Dari mentoring umroh ini karena saya juga ikut bagian di dalamnya dan agen gold ya. Tapi sayang banget nih. Kenapa? Karena saya masih bagian dari hanya penjual. Ya, dapat fee yang 500.000 terus kelar. Tapi aku nggak bisa berangkat umroh. Saya harus jual paket umroh baru saya bisa berangkat umroh atau nabung-nabung nih uangnya. Nah, makanya saya buat program ya. Namanya kita kasih nama Pusat Amal Badal. Ya. Supaya teman-teman nantinya bisa tetap dapat uangnya yang 500.000 ya. Makanya tetap kita juga harga pasaran 2,5 juta ya. Haknya ketika tiap closingan teman-teman tetap dapat. Tapi ada target nih. Saya kasih ke teman-teman insight-nya, ayo targetin selama setahun lebih cepat lebih bagus supaya teman-teman bisa dapat berangkat gratis. Hanya jualan 30 badal ya. Itu teman-teman bisa berangkat. Kita kasih tiket gratis untuk berangkat umroh dan nantinya teman-teman akan belajar bagaimana membadalkan. Karena one trip dalam satu perjalanan, kalau tadi cuma 2 bisa berangkat bisa melakukan umroh. Jadi umroh itu, nah ini jadi insight lagi nih. Jadi ketika kita berangkat untuk proses umroh itu sebenarnya cuma butuh sekitar 2 jam. Yang antara start sampai finish. Jadi umroh itu ada startnya, ada finishnya. Startnya itu ambil mikot namanya atau ambil start. Ya, nanti di mana aja tempat mikotnya kan ada 5. Tergantung nanti posisinya kita di mana. Kalau dari Madinah berarti di Bir Ali dan segala macamnya. Tapi kalau nanti kita sudah di Mekah, nah makanya bisa 2-3 kali. Nah, yang menarik, akhirnya di 2022 itu saya benar-benar dikasih Allah insight karena ketemu dengan Coach Stephen. Nah, ini saya sebutin almarhum Coach Stephen. Saya masih ada di sini. Ini di sini. Makanya saya ketemu dengan beliau. Akhirnya, ini saya puterin aja. Izin ya. Ini promosi. Nah, ya. Nanti saya akan post. Ya. Ini media promosi ini. Jadi saya ketemu sama beliau. Ya, beliau. Akhirnya beliau ngomong, saya in one trip saya bisa 30 kali umroh. Kenapa? Ya karena kan kita bisa. Pokoknya dikasih triknya lah. Ya, nanti ketika makanya saya bikin penasaran teman-teman untuk ayo gabung karena hanya 150.000, tapi kita bisa. Ini jadi pelajaran dan ini sangat berharga banget. Ya, kenapa? Karena saya pengen mecahin rekornya beliau karena beliau 30 dalam satu kali trip 30 umroh, 30 berangkatin mengumrohkan orang atau membadalkan, terserah lah bahasanya beliau karena seluruh keluarga ke atasnya dia non muslim. Nah, tapi itu jadi amaliannya dan ini yang menjadi impactnya benar-benar. Saya ketemu beliau almarhum ini dan dia dalam satu tripnya 30 kali ya.
Ya ini kesaksiannya disampaikan dengan Mas Antoni ini, kemudian juga ada Babe Haikal ya. Babe Haikalnya nggak saya munculin ya. Ya, oke. Nah, dari situ makanya kita buat program. Ayo. Kita bisa nih. Ayo nih, asik nih. Nah, makanya kita bagi nih. Karena saya tadi porsinya ada. Nah, itu insightnya. Jadi saya yang tadi yang namanya, karena ini video perkenalan. Ya, nanti akan ada video lagi tentang bisnisnya, tentang legalnya gitu ya bahasannya. Karena ada pertanyaan yang di WhatsApp itu, sistemnya gimana? Ya, ini ada pertanyaan di WhatsApp. Bapaknya masih ada. Jadi ini videonya dari pertanyaan teman-teman ini. Ya. Ini saya ada. Ini contoh nih. Ya, saya arahkan. Kan masih kurang jelas Pak, bagaimana legalitasnya. Nah, ini nanti kita akan buat videonya tentang legalitas. Ya, tadi yang saya sampaikan. Terus abis itu, ini juga nanti kita akan bikin video. Sistem bisnisnya gimana? Karena modalnya cuma 150.000. Ya, apa aja yang didapatkan. Nah, jadi saya kenal. Sementara saya jawabnya jadi pakai video, ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih kenal lebih dekat dengan saya, karena nantinya kita akan banyak berinteraksi di dalam grup, dan juga nanti kita dalam satu base, dalam satu trip, dalam satu perjalanan, ya. Makanya lagi dan lagi, nama saya Ahmad Solihin, ya. Tadi istri saya, nanti ada keluarga saya, ya. Karena saya pengen banget mengajarkan, menelurkan, meneruskan tentang amal badal ini. Nah, jadi kenapa? Karena luar biasanya kebaikan atau pahala atau yang bisa kita jariahkan kepada almarhum. Ya, kalau kita masih punya keturunan ke atas, ada bapak ibu, jadi teman-teman yang usianya 50-60 tahun, pasti bapak ibunya udah meninggal. Kebanyakan, ya. Terus habis itu yang lebih pasti lagi adalah kakek neneknya. Ya kan? Lebih pasti lagi buyutnya. Pasti banyak yang sudah meninggal. Dan kebanyakan, sebagian besar mungkin hanya 1%. Nah, apakah pernah kalau dia sudah haji gimana? Itu malah lebih bagus. Gini. Mindsetnya saya bikin pusat amal badal adalah kalau beliau umroh atau haji itu pakai dananya sendiri. Nah, kalau kita yang melakukan sebagai cucu, sebagai anak, sebagai buyut, maka ada impact yang besar banget. Contoh nih yang saya menganalogikan, beliau di dalam kubur, kemudian ndak kenal kita. Kenapa? Karena kita buyut nih, ya, buyut. Jadi ndak sempat ketemu, ndak tahu nama ada buyutnya. Nah, kemudian tiba-tiba diberitakan oleh malaikat. Ini gambaran saya, analogi saya. Diberitakan sama malaikat, free mulai saat ini, free tanya jawab, free hukuman kalau memang masih dihukum. Kenapa? Akhirnya tanya, aku kok nggak disiksa, aku nggak ditanyain. Ini analogi saya ketika saya memposisikan sebagai beliau. Karena ada buyutmu yang namanya Ahmad Solihin menghadiahkan umroh buatmu, menghadiahkan haji buatmu. Itu luar biasa banget nggak? Bisa kebayang? Nah, makanya dari situ, iya ya. Itu pun yang kita lakukan gitu kan. Seperti bapaknya kakek saya, bapaknya mbah saya. Terus dibadalin. Itu gimana ya? Nah, itu saya sampai merinding ketika membayangkan itu. Apalagi ini teman-teman. Dan ini nggak ada perdebatan, ya. Kita boleh yasinan, kita nggak boleh yasinan, nggak melakukan yasinan, nggak apa-apa. Yang pasti ini tidak diperdebatkan oleh para ulama kebanyakan. Ya, badal umroh, haji itu diperbolehkan. Ya, nah makanya ayo kita siarkan. Jadi silakan mau ngerjain yang 7 hari, 40 hari, setahun, silakan. Yang nggak ngerjain ya silakan juga, nggak apa-apa. Kita nggak usah perdebatkan yang itu. Tapi kita lebih baik
mensiarkan yang ini, dimana ini nggak banyak. Ketika orang baru berangkat baru tahu, oh ternyata ada badal. Nah, hari ini saya pengen ngajak teman-teman, ayo kita siarkan. Ketika ada yang meninggal, ayo kita sampaikan. Yuk habis ini, selain ada yasinan, kalau yasinan ya, selain ada baca yasin, baca Quran, ayo kita badalin. Cuman 2,5 juta. Ayo kita patungan. Ya, ada kakaknya, ada anaknya, ada adiknya, ada orang tuanya, atau ada cucunya. Ayo, mau berapapun nominalnya, yang penting tadi 2,5 juta. Itu lewat teman-teman. Dan dari situ kita bisa bareng-bareng dapat kebaikan karena amaliyah jariyah, terus kemudian dapat rupiah untuk kehidupan kita, membuat dapur kita ngebul. Yang ketiga, kita bisa berangkat umroh bareng-bareng dan melaksanakan yang sama. Gimana nanti rasanya? Itu nanti teman-teman rasakan. Karena nanti saya coba buatkan videonya, ya. Bagaimana sih? Karena beda dengan almarhum yang baik dan juga almarhum yang dulunya punya historical tidak baik. Itu beda banget. Maka kita yang membadalkan harus benar-benar sabar, lillahi ta'ala, bahagia, dan segala macam. Tapi karena ini video perkenalan, ya itu. Jadi insight-nya dari situ, mulai dari siapa saya, ya. Terus habis itu, dan ujungnya adalah kita buat pusat amal badal. Oke? Karena sudah 30 menitan, alhamdulillah teman-teman jadi tahu historical saya, ya. Di auto 2000-nya enggak saya banyak kasih lihat, ya, karena itu pasti panjang banget. Nah, ini saya pernah di GPS, ya. Ini di 2017 yang tadi saya historical. Jadi proses, ya. Ini ya. Nah, tuh, ya. Saya juga di situ ini. Terus auto 2000-nya nggak usah. Ya, gitu deh pokoknya. Ini saya sama santri-santri dulu. Panjang banget kali ini. Ya. Makanya karena sudah 30 menitan. Nah, ini kita buat program-program di masjid-masjid, ya. Saya pengen banget untuk membuat amal-amal jariyah yang ke depan kita bisa, ini anak-anak yang kita edukasi, ya. Terus lebih lagi itu di sini, biar menguatkan lah, ya. Kalau saya pernah di auto 2000, ini dia. Ini saya, ya. Nah, ini saya. Ini di Samarinda, ya. Ini lihat, ini 2014 saya masih di Samarinda. Oke. Terus coba lihat semua foto biar lebih. Nah, ini saya di Banjarmasin 2000. Oh, ini foto lama yang saya upload lagi 2014. Kalau saya pernah di Banjarmasin. Ini sama Mas Diki, ya. Iya, ini untuk mengingat di 2004. Saya pernah jadi mekanik, wah gitu ya. Jadi dari mekanik terus habis itu naik ya. Karena kejar karir. Ini beliau sekarang jadi administration head. Nah, ini saya nih. Oke. Ini auto 2000. Nah, ya. Oke. Ini ketika saya di lemburan. Oke, nah di situ. Jadi ini ketika saya lembur. Wes. Oke. Nah, gitu teman-teman. Ayo kita lakukan kebaikan-kebaikan dan ayo kita siarkan ini karena insya Allah akan bermanfaat banget
ya. Nanti di video tentang bisnisnya kita akan coba buka ya, bagaimana kita bisa melakukan ini semua, dan insya Allah ini buat kebaikan dunia dan juga akhirat kita, sangu kita buat di alam kubur dan juga di akhirat ya. Dan insya Allah kita semua dimudahkan dalam kehidupan dunianya ya, bisa lunas hutang, bisa bolak-balik ke tanah suci, dan ada jalannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis bareng Bos Ahmad, kita berkah, berkelimpahan rezekinya bersama-sama. Barakallahu fikum ajmain.